Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Kembali lagi dalam program channel multimedia Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Dalam program perenungan firman Tuhan sesuai dengan MTPJ Gemim untuk tanggal 21 hingga 27 Juli tahun 2024. Dengan tema hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dari kitab Roma pasal 12 ayat 9 hingga ayat yang ke-21. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan Allah. Sumber segala berkat, juru selamat di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca, merenungkan firman. Tuntun kami semua dengan urapan Roh-Mu yang kudus yang memberi hikmat dan pengertian. Supaya kami boleh membaca Alkitab, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan ini. Maka berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sekali lagi bacaan perenungan kita di saat ini dari kitab Roma pasal 12 ayat 9 hingga ayat yang ke-21. Dan saya akan bacakan kita semua, tertulis demikian. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas, bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah berpikiran congkak, tetapi arahkanlah dirimu kepada mereka yang rendah. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu membuat dia malu, seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi tema perenungan kita saat ini, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, siapa yang tidak ingin damai? Siapa yang tidak ingin daerahnya aman? Siapa yang tidak ingin keluarganya sejahtera? Siapa yang tidak ingin hatinya tentram? Namun kenyataan terkadang sungguh berbeda. Kekerasan, kerusuhan, dan keributan sudah membudaya di sana sini. Dengki, iri, dan benci, serta saling jahat terjadi setiap hari. Berita mengenai peperangan terdengar setiap hari. Bayangkan tangisan dan air mata dari orang-orang dan anak-anak yang merindukan kedamaian. Karena itu, dimanapun Anda berada, bersyukurlah ketika tempat di mana kita tinggal ada ketenangan dan kedamaian
yang dapat kita rasakan. Namun damai bukan sekedar berarti aman dan tentram. Pengertian Alkitab tentang damai sangat luas, mulai dari yang jasmani seperti badan sehat dan cukup sandang pangan, sampai yang rohani seperti pengampunan dan keselamatan yang datang dari Tuhan. Damai terdiri dari begitu banyak arti, namun perlu diperhatikan bahwa damai bukan sekedar perasaan. Lebih tepatnya damai adalah suatu keadaan. Damai bukan sekedar urusan hati seorang individu, melainkan urusan hidup secara bersama kita dengan orang lain, secara komunal dan secara universal. Karena itu damai selalu menjadi keadaan hidup yang paling didambakan semua. Memang setiap individu mendambakan damai, tetapi damai itu hanya terwujud jika orang lain pun ada dalam keadaan damai. Karena itu sejak dahulu kata damai atau yang kita sebut dengan shalom menjadi kata sapaan supaya baik kita maupun orang lain ada dalam keadaan damai. Saudaraku, damai bukan hanya sekedar harapan, tetapi damai harus diupayakan dan diusahakan. Harus ada pihak yang memulai, dan pihak tersebut seharusnya ialah orang-orang Kristen di segala tempat. Bukankah kita semua telah didamaikan dengan Allah dari pihak Allah yang telah berinisiatif di dalam Kristus Yesus untuk mendamaikan hubungan yang telah rusak selama ini oleh karena dosa. Karena itu orang Kristen terpanggil untuk membawa damai. Namun sungguh miris hati ketika mendengar ada orang-orang Kristen menjadi sumber sengketa dan perselisihan. Karena itu saudaraku, melalui bacaan kita saat ini dalam Roma 12 ayat 18 kita diingatkan untuk hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kita tahu bersama bahwa sejak semula gereja mengalami penghambatan dan penganiayaan. Di wilayah Kekaisaran Romawi apalagi, gereja mengalami penghambatan yang begitu luar biasa. Orang Kristen yang tidak berbuat kesalahan dicari-cari kesalahannya supaya dihukum. Apalagi kalau orang Kristen benar-benar terlibat di dalam kejahatan. Karena itu dengan tegas Rasul Paulus menasihati jemaat atau gereja di Roma pada waktu itu agar supaya memperlihatkan gaya hidup kekristenan yang sesungguhnya, yaitu satu karakter yang berbeda dengan karakter orang-orang pada waktu itu pada umumnya yang sering hidup dalam kebencian, mungkin dalam amarah, mungkin hidup membalas kejahatan dengan kejahatan dan sebagainya. Karena itu ada beberapa penekanan Rasul Paulus bagi gereja waktu itu, tentu juga bagi kita di masa kini. Itu hiduplah di dalam kasih. Kasih yang sungguh, bukan kasih yang pura-pura. Kasih harus menjadi karakter utama orang Kristen. Dimulai dari dalam persekutuan gereja itu sendiri. Bagaimana bisa mengajak orang lain masuk dalam persekutuan Kristen kalau di dalamnya penuh dengan kebencian dan amarah atau kepentingan-kepentingan pribadi sehingga kasih menjadi tidak sungguh. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik bagi semua orang. Orang Kristen harus hidup dengan moral yang baik. Jangan hidup seperti kebanyakan orang yang begitu gampang berbuat jahat. Tetap rajin dan semangat, terutama dalam kerja pelayanan. Dalam segala situasi, termasuk di situasi penganiayaan dan penghambatan. Tetap bersukacita dalam pengharapan. Tetap sabar dan bertekun di dalam Tuhan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan menuntut pembalasan. Karena firman Tuhan berkata, pembalasan adalah hak Tuhan. Melainkan berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Selalu bersedia membantu orang lain, terutama yang berkekurangan. Berempati dan bersimpati dengan orang lain. Dan hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara membaca berbagai nasihat Rasul Paulus ini, mungkin kita akan berkata dalam hati bahwa tidak mudah menjadi orang Kristen yang sejati. Karena kita hidup melawan arus dunia ini yang penuh dengan kebencian dan kejahatan. Namun inilah yang dikehendaki oleh Tuhan, saudaraku. Dan kita yakin
Tuhan akan selalu memberi hikmat dan kekuatan bagi setiap orang yang berkomitmen untuk hidup secara demikian. Mungkin sungguh berat, tetapi akan menjadi suatu kebiasaan hidup apabila kita sungguh-sungguh mau hidup mewujudkan damai. Saudara, sebagai manusia pasti ada begitu banyak alasan mengapa kita harus marah dan membenci atau dendam terhadap orang lain. Satu contoh sederhana, misalnya masalah perbedaan. Dari hal-hal yang sepele, misalnya saat ini lagi tren sepak bola, berbeda tim yang didukung saja dalam sepak bola, orang-orang bisa saling mengejek sehingga ada rasa marah dan benci satu dengan yang lain. Apalagi kalau tim yang ia dukung kalah. Perbedaan di bidang politik, perbedaan suku, ras, dan agama, bahkan sampai perbedaan antar suku bangsa yang berdampak pada perang di mana-mana. Benar, ada banyak alasan mengapa kita harus membenci. Namun sebagai warga gereja, ada satu alasan mengapa kita harus berdamai dan membawa damai. Yaitu karena Yesus Kristus mengasihi saya dan saudara-saudara. Yesus Kristus mengasihi kita semua dan menghendaki kita untuk hidup di dalam kasih, untuk hidup di dalam damai. Karena itu, jadilah alat damai sejahtera Allah. Firman Tuhan jadi berkat buat kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, yang berfirman kepada kami untuk hidup membawa damai. Pakai kami semua menjadi alat damai sejahtera-Mu, sehingga sebagai warga gereja, dimanapun kami pergi dan berada, kami menghadirkan kasih dan sayang. Kami menghadirkan kedamaian. Kami menghadirkan ketentraman. Tentu mungkin banyak tantangan dan pergumulan. Ada banyak hambatan-hambatan. Tapi kami percaya setiap orang yang mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan akan terus dikuatkan dan dimampukan. Maka pakailah kami semua, pakai gereja-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi banyak. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Demikian perenungan firman di saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.